Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan Legar Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Isekai The Cheat. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Yuya telah menjadi ketua dari grup idol yang akan dibuat sama Akademi AOC. Selain itu, Yuya juga sudah berhasil menguasai beberapa teknik penggunaan energi spiritual dari Kuya. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Yuya lagi. Saat itu Yuya pun ingin melanjutkan aktivitasnya setelah dia latihan dengan Kuya. Namun tiba-tiba aja dirinya pun dikejutkan dengan sebuah portal yang muncul di hadapannya. Dan dari portal itulah muncul beberapa sosok Oni. Tentu Yuya pun cukup kaget dong, kenapa setiap harinya dia itu harus didatengin oleh hal-hal aneh seperti ini. Terlepas dari itu semua, sang Oni pun sempat bertanya nih, apakah pria yang ada di hadapan mereka ini adalah Tenjo Yuya? Jika memang dia adalah Tenjo Yuya, maka Yuya itu harus ikut bersama dengan mereka ke dunia bawah untuk bertemu dengan Reimei sama. Di sini, Yuya pun makin keder dengan situasinya nih. Dan saat itu, ia pun sempat bertanya siapakah Reimei itu. Ya, di sini Yuya itu hanya menyebutkan namanya saja tanpa memakai embel-embel sama. Nah, entah kenapa hal itu langsung membuat para Oni yang ada di hadapannya menjadi ngamuk nih. Mereka nggak terima kalau Reimei sama yang mereka hormati itu disebut dengan namanya langsung oleh manusia rendahan seperti Yuya. Jadi mereka pun berniat untuk memberikan beberapa pelajaran terlebih dahulu kepada Yuya sebelum mereka membawanya ke hadapan Reimei sama. Terjadi pertarungan yang cukup sengit di sana, di mana Yuya itu langsung memakai armor Bloody Ogre miliknya untuk melawan semua Oni yang ada di hadapannya. Dia juga tidak ragu untuk menggunakan kekuatan Holy dan Evil Creation-nya untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh para Oni itu. Tapi anehnya kekuatan Holy dan Evil Creation milik Yuya itu sama sekali nggak berpengaruh loh sama para Oni yang ada di hadapannya. Maka dari itu Yuya pun langsung memutar otaknya dengan cepat, lalu memutuskan untuk menggunakan energi spiritual yang baru saja ia kuasai. Secara mengejutkan, salah satu Oni yang menyerang Yuya itu langsung tersungkur ketika Yuya meninjunya dengan kekuatan spiritual. Nah, di tengah perkelahian itu ternyata ada sosok Oni lagi yang baru saja muncul lalu memisahkan mereka semua. Di sini Oni itu bernama Ikkaku, dan dia adalah salah satu kepercayaan dari Reimei. Ikkaku pun meminta maaf kepada Yuya nih karena hal yang tidak sopan yang dilakukan oleh anak buahnya kepada Yuya. Dia juga langsung menjelaskan kalau tujuan mereka ke sini adalah meminta bantuan dari Yuya, dan bantuan apa yang akan mereka minta akan dijelaskan langsung oleh pemimpin mereka yaitu Reimei. Maka dari itu mereka pun berniat membawa Yuya untuk pergi ke dunia bawah dan menemui pemimpin mereka itu. Namun, hanya Yuya yang boleh masuk ke dalam dunia bawah. Karena memang jika makhluk hidup lain ikut masuk ke dalam dunia bawah, takutnya mereka semua akan terkena noda kematian. Dan tentu hal itu akan sangat merugikan bagi makhluk hidup biasa tanpa kekuatan spiritual. Sedangkan Yuya kan memiliki kekuatan spiritual, maka dari itu pastinya dia akan bertahan dengan tekanan yang ada dan semua noda yang ada dalam dunia bawah itu. Nah, untuk Kuya sendiri dalam kondisi yang sekarang, dia itu nggak bisa masuk ke dalam dunia bawah, karena dia itu hanyalah sebuah manifestasi pikiran dalam wujud seperti yokai aja saat ini. Sedangkan tubuh aslinya itu udah memang berada di dunia bawah. Maka dari itu dia akan bertemu dengan Yuya lagi ketika Yuya itu ada di sana. Mendengarkan hal itu, Yuya pun memakluminya dan setuju untuk ikut bersama dengan Ikkaku ke dunia bawah. Ya, inilah tipikal babang kita Yuya banget yang gak akan menolak jika seseorang meminta bantuan dirinya. Panel cerita pun berpindah ke Akademi AOC. Ya, selagi Yuya itu sedang menuju dunia bawah, cerita pun sedikit berbelok kepada Kitaraku, ketua OSIS Akademi AOC yang memaksa Yuya menjadi pemimpin para idol nantinya. Saat itu, dia sedang berdiskusi dengan wakil ketua OSIS mengenai panggung yang akan mereka siapkan untuk memperkenalkan idol sekolah baru mereka. Karena memang ya sekarang ini mereka sudah mengamankan Yuya sebagai calon idol utama dan beberapa gadis lainnya. Maka dari itu hal selanjutnya yang harus mereka siapkan adalah panggung untuk memperkenalkan mereka. Di sini Kitaraku juga berniat untuk menggait Star Production, yaitu agensi Miu dan Kanade Utamori, untuk bekerja sama dengan mereka menyiapkan panggung besar ini. Saat ini juga Kitaraku sudah mendapatkan kotak presiden dari Star Production tersebut. Setelah itu, Kitaraku dan wakil ketua OSIS pun langsung datang menemui presiden dari Star Production ini. Intinya di sini, Kitaraku pun langsung membujuk presiden Star Production yaitu Kurosawa untuk mendanai proyek idol mereka.
Tentu Kurosawa pun akan menerima proposal itu asalkan Kitaraku memberitahu hal yang menarik dengan proyek idol mereka. Di sini Kitaraku pun langsung tersenyum dan berkata kalau Tenjo Yuya akan terlibat langsung dalam proyek idol ini. Jika saja Tenjo Yuya sukses dalam proyek ini, bukankah dia juga akan tertarik untuk menuju industri hiburan? Dan disitulah Kitaraku akan menyarankan Yuya untuk masuk ke dalam Star Production saja. Jadi intinya di sini mereka itu akan saling menguntungkan, di mana Akademi OC sendiri akan mendapatkan dana dari Star Production dan Star Production sendiri akan mendapatkan kesempatan untuk merekrut Yuya. Ya, tak disangka Kitaraku ini sangat pintar sekali menyiapkan senjata untuk negosiasi dengan Star Production. Karena memang dari dulu Star Production juga selalu menunggu kesempatan buat merekrut Yuya ke dalam agensi mereka. Maka dari itu, mereka pun setuju untuk mendanai proyek idol ini. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya. Saat itu Yuya pun sudah sampai di dunia bawah nih. Dan hal pertama yang dia rasakan saat berada di dunia bawah adalah perasaan yang tidak nyaman. Karena memang setelah sampai di sana, Yuya pun langsung dikerubungi oleh energi spiritual dari para iblis yang bersemayam di sana. Akhirnya Yuya juga tahu nih kenapa hanya Yuya yang diperbolehkan masuk ke dalam dunia bawah. Dia tidak bisa membayangkan nih bagaimana jadinya bila keluarganya juga ikut ke sini. Tapi memang nampaknya dunia bawah ini sangatlah berbeda dengan semua dunia yang pernah dia datangi. Di sini hanya ada sebuah cahaya remang-remang saja yang bahkan tidak bisa membantunya untuk melihat. Tapi ia pun dituntun sama Ikkaku untuk langsung menuju ke tempatnya si Reime nih. Setelah itu, ia pun langsung berhadapan dengan seorang gadis kecil berpakaian Enma yang sudah menunggunya. Dia adalah Reime. Tentu Yuya pun cukup terkejut ketika melihat penampilan dari Reime. Karena memang dia juga nggak menyangka kalau penampilan dari penguasa dunia bawah itu terlihat seperti gadis kecil. Namun nih, ia pun kembali menarik pemikirannya itu setelah mendengarkan suara dari Reime yang berbicara. Walaupun memiliki paras seperti gadis kecil, tapi Yuya bisa merasakan aura kebijaksanaan ketika Reime itu berbicara kepada Yuya. Selain itu, Yuya juga merasakan kalau aura spiritual dari Reime ini sangatlah kuat, bahkan lebih kuat daripada Ikkaku sendiri ataupun Kuya. Memang, julukan sebagai Ratu Penguasa Dunia Bawah bukanlah julukan belaka saja, karena nyatanya Reime sangatlah kuat, walaupun Yuya masih belum melihat cara bertarungnya. Setelah beberapa perbincangan, akhirnya Reime pun langsung masuk ke dalam topik utama, kenapa dia itu mengundang Yuya ke dunia bawah ini. Pada intinya, Reime itu ingin meminjam kekuatan Yuya untuk menyegel makhluk yang ada di dunia bawah. Seperti yang diketahui, saat ini ada banyak sekali iblis yang berkeliaran di dunia manusia atau dunianya Yuya. Dan hal itu dikarenakan batas yang menahan antara dunia bawah dan dunia Yuya itu sudah rusak akibat jiwa dari dewa palsu yang Yuya kalahkan. Diketahui kalau dewa palsu itu memiliki kemampuan unik nih untuk meniadakan setiap hal yang dia sentuh. Nah, kekuatan itu terus dia bawa walaupun dia itu udah mati dan jiwanya masuk ke dalam dunia bawah. Maka dari itu banyak sekali iblis yang bisa kabur ke dunia manusia. Tentu Yuya pun kaget dengan hal itu. Dia tidak menyangka niat baiknya untuk membantu alam para dewa dengan mengalahkan dewa palsu itu malah membuat masalah besar di dunia bawah, bahkan di dunia manusia. Tapi terlepas dari itu semua, di sini Yuya pun ingin membantu Reime dan menebus kesalahannya ini. Di sini Reime pun suka dengan semangat dari Yuya itu. Dia juga menjelaskan tentang siapakah makhluk yang akan disegel sama Yuya untuk memperbaiki batas antara kedua dunia ini. Diketahui nih makhluk yang akan disegel sama Yuya bernama Meiko, teman-teman. Dia adalah makhluk yang lahir akibat kristalisasi niat jahat jiwa yang datang ke dunia bawah ini. Perlu diketahui nih, kalau perjalanan satu jiwa masuk ke dalam dunia bawah itu sangatlah panjang, teman-teman. Maka dari itu bila ada jiwa jahat dan pendendam yang akan masuk ke dalam dunia bawah, niat jahatnya itu akan terkristalisasi dan terbentuklah makhluk yang bernama Meiko. Saat mendengarkan hal itu, Yuya pun teringat dengan kekuatan evil yang ada di isekai ini, karena memang cara terbentuk mereka itu hampir sama. Nah, nampaknya Reime itu bisa menebak apa isi pikiran dari Yuya. Jadi ia pun berkata, kalau perlu Yuya ketahui nih, makhluk yang bernama Meiko itu tidaklah sama dengan evil yang sudah dia lawan. Sebenarnya nih, Reime juga tidak meremehkan sosok evil itu sendiri, tapi Reime bisa memastikan Meiko 1000 kali lebih kuat daripada evil yang sudah Yuya lawan. Maka dari itu Yuya pun perlu berhati-hati dalam menyegelnya nanti. Tentu Yuya pun ketar-ketir ketika mendengarnya.
Karena memang waktu lawan Hafiz aja dia itu udah mati-matian banget. Jadi apakah dia itu bisa melawan sosok yang 1000 kali lebih kuat daripada Hafiz nih? Mendengarkan hal itu, Reime pun berkata, kalau itu sebabnya dia akan memanggil 3 orang ahli yang akan mengajari Yuya untuk berlatih seni menyegel dengan kekuatan spiritual. Ya, mau itu di isekai, di luar angkasa, alam dewa, dan di dunia bawah sekalipun, Yuya itu harus selalu disibukkan dengan latihan ya teman-teman. Memang, author kesayangan kita yang satu ini nampaknya pengen ngebuat Yuya jadi orang yang paling kuat di alam semesta deh. Maka dari itu, dia diminta latihan terus dalam ceritanya. Nah, kalian tahu, yang akan menjadi guru dari Yuya untuk melatih energi spiritualnya adalah Xenophis yang nampaknya sudah mati dan berada di dunia bawah ini. Lalu ada juga seorang wanita yang masih belum diketahui namanya, dan Kuya sendiri teman-teman. Ya, itulah ketiga guru yang akan melatih Yuya agar bisa menyegel Meiko nantinya. Makhluk yang katanya 1000 kali lebih kuat daripada Hafiz. Ya gue gak menyangka aja sih kalau memang babang kita Yuya ini bakalan ketemu lagi sama Xenophis. Dan nampaknya walaupun sudah mati, si Xenophis ini masih tetap OP ya teman-teman, dan masih bisa diandalkan gitu walaupun udah mati. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin pembahasan singkat untuk Sega Decetnya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gareth Christopher, signing off.